Persaingan juara di IPL nih semakin panas, semakin deg-degser dan mulai menyisihkan satu anggotanya yaitu Liverpool. Setuju nggak kalau Liverpool udah selesai di peta persaingan juara? Setuju dong. Selesai ya? Dari hari Jumat udah ngomong gitu. Dari lawan Palace udah Alah, mundur itu. Alah. Mungkin Beneran. untuk fans Liverpool di pekan kemarin tuh lebih expect gue pengen ketemu Senin aja deh, cepet-cepet gue pengen nonton Indonesia, nggak usah nonton Liverpool dulu gitu. Karena cuma ngecewain doang kemarin itu. Liverpool juga. main hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Oh iya. Kemarin udah hilang poin juga. Mas Aryo, gue mau nanya apa yang salah? Ya pertanyaan. Ya salah. Iya salah dong, gue tau gue bakal salah kalau nanya apa yang salah dengan Liverpool. Ya salah Muhammad. Oh Muhammad salah. Ya main sebentar dong disalahin nggak mas? For real. Everton gitu kan? Ya. Kira kok bisa? West Ham. Iya, maksudnya ini di luar prediksi terus terang ya. Maksud gua, lo boleh bicara ini kan derby, tapi it's never been a derby, series derby untuk Liverpool gitu. Maksudnya lo 14 tahun nggak pernah menang di Goodison Park, itu kan artinya sebuah fakta kan. Maksudnya lo nggak bisa bilang ya memang jauh kualitasnya, tapi kan kalau derby dari dulu walaupun kualitasnya jauh, derby tetap menyulitkan. Zaman Big Dunk kan Duncan Ferguson lah, zaman segala macam tuh emang selalu menyulitkan Liverpool lah. Ya. Tapi belakangan kan udah kita nggak bicara lagi mereka sebagai lawan yang punya kemampuan untuk bisa menyulitkan gitu. Tapi ya Liverpool emang lagi sulit Liverpool lagi mentally kayaknya. Mentally karena pengaruh di lapangannya. Apa mas? Sorry gue potong. Apa pengaruh di lapangan ini? Ya semuanya. Ya semuanya yang tadinya mereka bisa cukup nyaman. Bahkan Alisson sudah main pun tetap aja mudah dibobol. Dua center back yang one of the best pair menurut gua di Premier League, Konate dengan Van Dijk, tetap aja mereka bisa dengan mudah dijebol juga. Lalu ya lini tengah kan selalu menjadi masalah buat mereka gitu. Ditambah lagi lini depan. Gua nggak setuju kalau dibilang lini depan mereka tumpul. Enggak, ya gue bilang kan, gol mereka jumlahnya 130-an gol. Ya. Ada 5 pemain berbeda yang bisa mencetak di atas 2 digit. Gue tambahin, ada 2 pemain dengan GA tertinggi di Premier League juga, Nunes dan juga Salah. Iya, itu kan satu-satunya klub yang bisa meloloskan lebih dari 5 pemain dalam double digit goal. Not even Arsenal, not even City bisa melakukan itu. Kan artinya sebenarnya nggak ada masalah dengan lini depan mereka. Tapi going to berapa pertandingan ke belakang, itu menjadi masalah sepertinya gitu ya. Usaha untuk mereka bisa mencetak gol. Itu akhirnya pengaruh juga mungkin ke lini tengah, pengaruh juga ke lini belakang, pengaruh juga kepercayaannya ke kiper juga. Jadi emang semuanya udah kalau kata Justin fucked up ya semuanya udah fucked up tuh dari lini depan, tengah, belakang dan juga kiper. Jadi gua rasa masalahnya ketika dulu si Rizal pernah bilang kekalahan dari MU itu mungkin sedikit mengganggu mentality mereka. Lalu kan gue sempat di dua minggu terakhir gue nyebut Mohamed Salah kan. Mohamed Salah kenapa gue highlight dia? Ya karena kayaknya gue ngeliat something off dengan dia gitu. Terutama dalam upaya atau dalam kemampuan mencetak gol dia. Yang biasanya dia kan betul-betul kayak ya Messi di Barcelona, kayak Ronaldo di Madrid, yang selalu dianggap bisa menjadi pemecah kebuntuan. Di saat dia nggak bermain, tadinya pemain-pemain lain bisa step up kan yang selama periode dia main di piala Afrika. Tapi ketika dia balik, kok justru jadi nggak sinkron nih. Jadi balik lagi ke arah Salah nih semuanya tuh. Ayo dong Salah, lu over rely. Kita harapkan lu untuk mencetak gol, kita harapkan gaya magis lu. Tapi kok nggak bisa mengeluarkan itu. Pengaruh juga akhirnya ke pemain-pemain lain untuk bisa execute game plan-nya Klopp. Ya. Zal, dari hasil menang lawan Sheffield terus seri sama MU, abis itu nggak pernah menang lagi. Game terakhir Fulham kan dua game sempat menang, abis itu drop lagi. Kenapa Zal? Apa kekalahan di Europa League terlalu menghempas performa mereka, dan sementara kan lu terlalu kowar-kowar bahwa ya ini kan romantisasi musim terakhir Jurgen Klopp gitu. Nampaknya pemain mungkin berusaha ya menunjukkan performa terbaiknya, cuman nggak keluar Zal. Tiba-tiba jadi pressure ya, hal yang seharusnya kita nantikan sebagai sesuatu yang romantis tiba-tiba jadi pressure kalau gue lihat. Kita bikin romantis nggak bisa ya? Nggak berlaku buat di Liverpool. Dan tadi Mas Arya udah nyinggung soal match lawan MU, bukan MU yang seri di Old Trafford yang Premier League, tapi yang di FA Cup itu menurut gue sangat-sangat ngeguncang Liverpool ya, karena performa kita nggak pernah bagus aja setelah
pertandingan dari itu ketika kalah dari MU dengan cara yang sangat menyakitkan. Tapi yang 2-2 sih sebenarnya bagus main Liverpool kan. Iya. Enggak dong. Bikin kalau enggak juga. Kalau enggak dapat penalti 8-4 salah kalah Liverpool sama MU. Tapi berawal dari kan pertandingan babak pertamanya kan buset deh peluangnya kan. Babak kedua Liverpool enggak ngapa-ngapain loh hampir. Bahkan enggak ngapa-ngapain sampai sama-sama dan saat lu sama dengan MU lu jelek. Ya, kan iya dong. MU di Old Trafford lawan Liverpool beda kan selalu. Mas, enggak dong. Itu kan momen level Liverpool, Bos. Ada error dari Kwanzaa yang bikin justru MU back in the game. game. Itu gue bilang harusnya MU diunggulkan buat gue karena bermain walaupun cuma dapat 5 peluang emas dibandingkan berapa Liverpool banyak banget tapi lebih tajam MU. Waktu itu banyak juga yang bilang fans MU bahkan kecewa dengan hasil seri harusnya menang kan karena ngerasa bisa menang. Gue setuju. Gue lihat Liverpool di situ udah kelihatan karatannya dari segi energy level itu udah turun banget Liverpool di situ. Gue coba bandingin sama timnya Bang Aldi nih, Arsenal. Kita lupakan hasil yang tadi malam ya, kita ngomongin hasil secara dominan mayoritas di musim ini. Arsenal cara menangnya mereka nyuri 1 gol unggul, tambah lagi jadi 2-0, tambah lagi jadi 3-0. Liverpool musim ini udah kebobolan dari 16 game dari 34 pertandingan. Dalam artian hampir separohnya mereka tuh udah lebih ketinggalan lebih dulu. Mindsetnya beda kayak Arsenal. Kalau udah unggul nambah poin, nambah gol segala macam biar gak kekejar. Kalau Liverpool lo harus nyamain kedudukan dulu. Tapi kalau lo bahas data harus lengkap. Mas Aryo selalu bilang bahwa Liverpool ini tim yang paling jago mengutilize subs-nya. Di babak kedua, Liverpool ini tim yang terbaik untuk mengembalikan keadaan. Tapi apakah itu terjadi dalam 1 bulan terakhir? Itu pertanyaan gua, kemana itu? Energy level, that's why mereka 16 game itu. Kalau lu mau alasan misalnya, kalau energi sih enggak, gua lebih ke mental. Nah iya, sekarang kalau mau bahas cedera misalnya Zal ya, yang cedera Jota doang loh. Tapi coba siapa lagi? Salah sebelumnya belum pernah fit 100% tapi dikembalikan squad begitu cepat. Iya justru bener kata Mas Aryo, begitu fit justru jadi jelek Liverpool. Saat Salah nggak ada, loh kok bagus gitu. Gue bilang energi bisa saling isi. Iya saling isi. Energi berperan sama mental juga. Kapan sih terakhir kali pemain bisa berantem sama pelatihnya? Kalau bukan gara-gara mentalnya. Iya tuh Mas, Zal dikit dong Zal, analisa Zal. Ada apa sih Salah sama si itu? Ini gue sebenarnya nggak suka ya kalau soal milih siapa sih yang salah di antara posisinya Klopp atau si Salah gitu posisi kemarin lawan West Ham. Tapi kalau gue lihat emang Klopp di musim ini hampir nggak pernah ngelakuin substitution sebenarnya baru menit di atas 75 kayak pertandingan lawan West Ham kemarin. Sorry gimana? Jadi Klopp itu hampir nggak pernah bikin subs after 75. Enggak, maksudnya ini telat banget subsnya. Biasanya Klopp selalu ngelakuin sub 80 something semalam ya. 55 menit 60 mereka udah ngelakuin pergantian. Bahkan awal babak kedua. Iya, untuk perubahan segala macam. Tapi kalau untuk kemarin apakah Salah layak untuk dicadangkan dan layak untuk dikasih menit segitu doang? Gue bilang layak. Emang dia performnya belakangan lagi nggak bagus-bagus banget dan mungkin ini cara Klopp untuk nunjukin oke, lu cadangin dulu. Bahkan nggak cuma Salah, Nunes pun juga dicadangin kan. Lu gue parkir dulu. But we not compare Salah dan Nunes dong. Enggak juga. Iya makanya. Dan menurut lu, sorry Zal, Mas Aryo, lu mencadangkan seorang mau salah dalam tanda kutip sampai menit selate itu, setelat itu, ada yang salah nggak sih? Maksudnya kok sampai segitunya Klopp? Kayaknya ini yang membuat Salah akhirnya meledak lah di situ kan. Maksudnya dia udah tahu bakal dicadangin. Tapi nggak sampai jangan masukin gue selate itu dong. Itu mungkin yang diomongin sama Salah dan orang banyak yang menganggap memang itu yang menjadi kritik dari Salah gitu. Lu kenapa masukin gue tinggal sisa segini? You expect me to ngubah something dengan cepat dengan seperti ini gitu. Nah itu yang disebelin sama si ini. Kenapa nggak dari awal misalnya mereka lagi unggul 2-1 nambah 3-1 gitu, tapi kan setelah lo kebobolan jadi 2 sama kan baru masukin si Salah. Ya mungkin ya ini yang dirasakan oleh Salah. Tapi kalau untuk cadangan ya gue memang udah ngomong kan, yang sempat rame juga dibalesin sama netizen bahwa kenapa sih gue terlalu sebelah masalah seolah-olah gitu. Tapi kan gue ya facts-nya memang Salah lagi turun. Salah lagi udah diberi beberapa kali kesempatan tapi tetap aja nggak bisa menunjukkan performanya yang diminta oleh Liverpool. Cadangin dulu deh, kemarin nggak ada dia, bagus kok Liverpool mainnya, semua bisa contribute gol kok. Tapi begitu something went wrong, memang mungkin Salah maunya mainnya lebih awal gitu, tapi ternyata itu nggak diberikan Klopp. Itu yang menurut gue ya menjadi alasan kenapa Salah akhirnya bisa berseteru di pinggir lapangan, bahkan dipisahin sama si Nunes kan. Masalahnya ini tuh pernah kejadian juga zaman Mane dulu, di mana Klopp ngajakin tos, Klopp nggak mau, Mane nggak mau gitu kan. Terus sekarang Salah juga, Klopp nggak bisa. Apa jangan-jangan Klopp manajemennya nggak bagus-bagus banget sebenarnya? Enggak lah, kalau nggak mungkin dia bisa bawa Liverpool seperti ini kan. Maksudnya kan materi pemain mereka kan juga bukan big profile player semuanya dong. Liverpool tapi saat mereka bagus, player mereka bagus banget gitu. Saat mereka dia justru bisa utilize semua pemain yang dari normal players jadi big players, dari big players jadi super players lah. Itu kan dia bisa dia lakuin gitu. And after that done. Ya maksudnya ini kan harusnya nih masih ada di level itu. Kan di awal musim mungkin
nggak banyak juga yang mengira Liverpool bakal sekenceng inilah bisa sampai 3 besar. Walaupun gue menganggap mereka tadinya ada di peringkat kedua, Arsenal di peringkat ketiga. Di awal musim gue prediknya seperti itu. Walaupun majority banyak yang nggak memperkirakan. Malah Spurs banyak yang mengira bakal di atas. Bahkan mereka bilang Liverpool tuh overachieve loh dengan materi seperti ini. Gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Bahkan di luar sana pun mengatakan hal seperti itu. Ya walaupun gue tetap bilang, ya Klopp kan tetap menjadi orang yang bisa memeras pemain Liverpool untuk tampil dalam tanda kutip positif di level yang tertinggi. Tapi ya kenapa mereka akhirnya bisa seperti itu, ya gue bilang kulminasi tadi dari ada hasil MU, ada hasil Atalanta yang betul-betul mereka nganggap remeh Atalanta, bisa kebobolan. Confirm Mas ya, lu ngeliatnya ini sebagai nganggap remeh ya? Yes. First half atau first leg atau second leg? First leg kan dia mostly kan pemain cadangan yang dimainin. Banyak pemain cadangannya lah yang dimainin. Lini depan. Karena di liga pun lagi run in kan. Iya, dan dia nggak mikir dong pemain seperti Skamaka bakal begitu. Zappa Costa bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi ada sedikit indikasi menganggap remeh Atalanta dan ya lu kejebak dengan itu. Dan itu akhirnya ya you have to pay sampai sekarang gitu, mentally hurt-nya itu sampai sekarang. Tapi kalau ngomongin soal salahnya yang bikin kita kecewa itu kan dia salah is in Mo ya. Iya, Mo Salah. Itu soal grup leader Liverpool kan termasuk dia gitu. Iya. Van Dijk, Trent, Alisson baru Salah. Itu menurut gue sangat nggak penting untuk ditunjukkan sama Salah reaksi kayak begitu, karena ya walaupun lu emang dikasih warm up-nya dari menit 30, kalau gue lihat Salah udah bolak-balik 30 menit dia warm up, bukan dari menit 30. Dari menit 30 dia udah keluar sebenarnya. Dia udah di sideline selama 30 menit. Udah di sideline, habis itu awal babak kedua dia udah ngasih kode kayak pengen siap banget main tapi nggak dilirik-lirik juga. Dan Klopp juga lu lihat enggak? Lu mau duduk lagi di bench. Ngomong gitu kan. Nunjuk iya, lu mau di bench lagi. Kalau mau main enggak apa-apa. Kalau begitu kan. Itu ada faktor soal group of leaders. Group of leaders ini belum terlalu kuat untuk bisa menggantikan sosok-sosok macam Milner atau Henderson. Oke, mereka berdua ini secara ability, secara skill mungkin terbatas gitu. Tapi kalau soal leadership, mereka ini ruang ganti menurut gue yang terbaik menurut gue. Dan keputusan untuk Liverpool ngebuang mereka berdua dalam satu transfer window yang sama, itu baru berasa sekarang kalau gue bilang sih group of leader itu. Karena gue pernah baca interviewnya Klopp, dia bilang kalau ada pemain yang udah mulai ada gejala-gejala aneh nih, bakal ada yang reaksinya dia aneh segala macam. Milner sama Henderson ini bisa bikin ini nggak sampai kedengeran sampai Klopp gitu. Bahkan sebelum nyampe berita ini nyampe ke Klopp, mereka udah nyingkirin duluan seorang James Milner, seorang Henderson, dalam istilah mereka berdua good cop bad copnya Liverpool. Tapi kalau untuk sekarang, squad bisa sampai meledak kayak begini dan gue nggak ngeliat ada sinergi di antara kesebelasan Liverpool. Malah hilang segala macam. Respon Liverpool kan biasanya reaktif segala macam. Iya, itu yang gue bisa lihat dari Liverpool. Sejak group of leaders yang sekarang udah ini menghadapi setback menjelang akhir musim, malah nggak bisa bangkit atau rebound. Menurut gue ada yang salah juga dari segi komposisi dari leadership Liverpool, dan itu ke bawah sampai sekarang. Ya tapi kalau soal tadi Mas Aryo udah bilang nggak expect, ya menurut gue sih job done ya untuk musim Liverpool, soal peringkat 3, 1 piala. Kalau lu ngomong ini enggak, gue nggak mau sesimpel itu. Job done. Disappointing season, yes, mengecewakan, iya. Itu objektif dari awal musim sebenarnya. Oh iya, melihat standar Liverpool dari musim lalu. Tapi gugur di Europa League dari Atalanta mengecewakan dong. Mengecewakan ya, untuk standar Liverpool. Yes, itu lu harus akuin, bukan job done berarti. Premier League-nya job done. Nggak sampai peringkat terakhir. Peringkat 3 kalah Everton. Itu mengecewakan. Tetap enggak. Itu mengecewakan Mas Aryo. Jumlah kalahnya kan juga nggak banyak sebetulnya. Dari kacamata jurnalis senior, beres itu jalan Salah, dia bilang kalau gue ngomong there is a fire, ada sesuatu yang besar kira-kira. Terawangan lo. Kira-kira apa, Mas? Gue justru nggak bisa nebak sini apa sih yang dimaksud. Ini kan seberbahaya itu dong dalam tanda kutip. Yang dimaksudkan Salah, apakah ya Klopp sudah mengatakan something yang cukup keras, yang cukup membuat dia bete, cukup membuat dia terpukul lah ya, dalam artian ya kan Klopp kan suka meledak-ledak juga kan kalau bermain, walaupun dia jago dalam main manajemen, merangkul pemainnya jago, tapi kan kadang-kadang slip of tongue yang mungkin bisa terjadi dan mungkin besar kemungkinan itu dimunculkan oleh Klopp sehingga si Salah tuh emang merasa bete gitu kan. Maksudnya kan rivalitas Salah dengan pemain lain kan sebetulnya udah berapa kali terjadi kan, dengan Mane yang sebetulnya di musim berapa ke belakang tuh ya Mane yang sebetulnya lebih penting perannya dibandingkan Salah kan juga berapa kali Mane dalam posisi minta dioper tapi nggak dioper sama Salah tuh kan berapa kali terjadi. Jadi ya mungkin Salah merasa gue udah cukup sering kok dalam posisi terpojok. Kenapa selalu gue lagi scapegoatnya selalu gue. Lu menit 85 lu mengharapkan gue bikin apa nih gitu kan? Ya ngerti juga. Jadi udah ya nggak ada peluang sedikit pun untuk kembali menjadi run in untuk menjadi juara. Nggak ada ya. Oke.